warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Yayu Lestari dari 12 RPL 2 Dan saya Muhammad Ivan Ramadi dari 12 RPL 1. Di sini kami akan memperkenalkan Rois SMK Cibinong lebih jauh lagi. Nah, untuk itu, ayo ikut kami. Action. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan pembina kami terlebih dahulu. Di dalam rohani Islam itu dikaji bermacam-macam pendidikan Islam. Di antaranya kajian-kajian Islam tentang ilmu fikih dalam artian ibadah, kemudian akidah juga diperdalam, hadis dan lain-lainnya. Di samping kajian-kajian Islam yang untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat dan untuk individu juga, dan juga kita Rohis itu mengadakan tadabur alam. Artinya kita mengadakan wisata. Di sana kita melihat tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam yang sedemikian rupa. Kita perginya bisa ke pantai, bisa ke cagar alam, gunung dan lain sebagainya. Jadi di sini masalah Rohis bukan saja semata-mata untuk pengkajian-pengkajian yang ada di dalam masjid, tapi kita juga sering keluar. Ya, tadi salah satu diantaranya tadabur alam, ya, dan juga kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di khususnya di Cibinong, umumnya di Kabupaten Bogor. Kita merangkul sekolah-sekolah yang ada di sana, yang maksud dan tujuannya untuk melebarkan sayap kita, melebarkan pengetahuan kita, bagaimanakah keadaan di sekolah tentang masalah rohisnya. Jadi kita kemanapun kita datang, apakah itu ke tempat pariwisata, atau ke masjid, atau ke pasar, kita lihat suasana islaminya, gitu. Jadi kepada adik-adik di sini, wabil khusus kepada anak-anak SMKN 1 Cibinong yang belum mendaftarkan diri sebagai organisasi atau ke Eskul Rohis, Bapak sangat mengharapkan kalian untuk mendaftarkan diri ke Rohis. Di sana manfaatnya banyak sekali. Ini sebagai ungkapan dari Bapak untuk lebih jelasnya dan nyatanya. Nah, nanti kalian begitu masuk di Rohis barulah kelihatan ya wajah-wajah Rohis seperti itu. Mungkin sekelumit dari Bapak, hanya itu yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Nah, di sini kita juga memiliki DKM. DKM itu apa sih? DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, DKM itu yang memfasilitasi seluruh peralatan yang ada di masjid. Nah, ini dia DKM-nya. Cibinong memiliki peran yang teramat sangat penting. Merupakan organisasi kerohanian di umat muslim di SMK 1 Cibinong sudah banyak mewarnai kebijakan, mewarnai semua aktivitas kegiatan yang ada di sekolah ini. Nah, salah satunya apa? Kegiatan keagamaan yang selalu identik dengan Rohis. Panitianya pasti itu lagi. Kemudian kegiatan yang ada di DKM masjid, semua personil dilibatkan, dari muadzin, muroki, bahkan ada rencana menjadi khatib. Bahkan doa ba'da sholat wajib. Kemudian yang berikutnya lagi sama, yaitu bertugas untuk membersihkan fasilitas masjid supaya aman, nyaman, serta terasa nyaman untuk beribadah. Pembina udah, DKM juga udah, apalagi ya? Oh iya, ketuanya. Siapa sih ketuanya? Yuk kita kenalan. Rohis mengajarkan kita bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri, bisa memimpin semuanya.
Rois mengajarkan kita tentang kemandirian, mengajari kita tentang kebersamaan, mengajari kita tentang segala ilmu pengetahuan, dan mengajari kita tentang berbagai hal yang kita tidak bisa didapatkan di sekolah atau pelajaran. Di Rohis, kita juga memiliki berbagai macam kegiatan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat. Langsung aja yuk kita lihat kegiatan-kegiatannya. Di Rohis, kita juga memiliki kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutinnya itu adalah mentoring. Seperti halnya handphone yang harus dicas, diri kita juga harus dicas. Melalui perantara mentoring inilah diri kita dicas. Mentoring bukan hanya mengaji, tapi di sini kita juga sharing berbagai macam hal. Tentu saja mencari jalan keluarnya menurut pandangan Islam. Tempat untuk mentoring juga bukan hanya harus di masjid. Kita juga sering kok mengadakan mentoring di luar. Nah, kegiatan mentoring ini juga nggak harus dilaksanain di masjid juga. Kita juga bisa ngelaksanain di luar, seperti di rumah teman Rohis kita atau di tempat-tempat lainnya. Nah, selanjutnya di Rohis kami ini juga mengadakan kegiatan iftar jama'i. Iftar jama'i adalah buka puasa bersama. Buka puasa bersama di sini tidak hanya pada bulan Ramadan saja, tapi pada hari-hari biasa seperti puasa Senin Kamis, kami juga mengadakan iftar jama'i. Kegiatan ini bertempat di Masjid Darul Mualimin SMKN 1 Cibinong. Hal yang begitu terasa pada iftar jamaah ini yaitu kebersamaannya. Bukan hanya anggota Rohis saja, tapi iftar jamaah ini terbuka untuk umum, terbuka untuk semua siswa SMKN 1 Cibinong. Selain kegiatan iftar dan mentoring, kami juga mengadakan program mabit, yaitu Malam Bina dan Takwa. Pada acara ini, kita bermalam di Masjid Darul Mualimin Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong, yang dimulai dari Ba'da Asyar hingga Ba'da Duha. Dalam acara mabit ini diisi dengan kegiatan siraman rohani dan kegiatan-kegiatan islami lainnya dan beberapa games serta olahraga bersama di pagi harinya. Mabit ini bertujuan untuk membina iman dan takwa kita agar lebih baik lagi. Selanjutnya ada kegiatan rihlah. Rihlah adalah kegiatan jalan-jalan dan bertafakur alam. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh anggota Rohis saja. Di saat hati jenuh dan pikiran mumet, kita pasti membutuhkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, rihlah inilah sarana yang menyenangkan itu. Di rihlah, kita mempunyai banyak kegiatan yang bermanfaat, lagi menyenangkan. Mulai dari outbound, game-game yang sangat seru, tukar kado, dan tentu saja sharing berbagai hal. Rihlah ini bertujuan untuk merefresh kembali pikiran dan hati kita, agar kita tidak jenuh dan mumet. Di rihlah, kita juga dapat berbagai macam ilmu. Karena kita di rihlah juga sharing berbagai macam hal. Di rihlah juga kita mengenal Al-Khaliq, Sang Pencipta, ciptaannya di alam dunia ini. Apa saja sih makhluk-makhluk ciptaannya itu? Kita bukan hanya sekedar bermain di rihlah, tapi juga belajar. Itulah rihlah. Setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Di Rohis, kita mempunyai latihan untuk melatih kepemimpinan, yaitu LDKR. LDKR itu sendiri singkatan dari Latihan Dasar Pemimpinan Rohis. Nah, di LDKR kita dilatih untuk memimpin diri sendiri khususnya dan orang lain pada umumnya. Memimpin pada orang lain itu contohnya memimpin dalam sebuah organisasi, memimpin dalam sebuah hubungan masyarakat, dan memimpin dalam sebuah keluarga. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Tujuan dari LDKR itu sendiri untuk menciptakan para pemimpin yang dapat bertanggung jawab baik dunia maupun akhirat. Di LDKR kita akan dilatih kepemimpinannya, tentu saja melalui metode yang menyenangkan, melalui kegiatan-kegiatan menyenangkan pula. Contohnya game-game yang seru dan juga bermanfaat. Lalu juga ada outbound, masih banyak lagi dah pokoknya kegiatan-kegiatan dalam LDKR. Sekarang, mari kita simak kesan dan pesan para alumni
mentor, dan anggota tentang Rohis. Mari kita semua kesan dan pesan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni tahun 2013, angkatan ke-12. Kesan dan pesan saya mengikuti ekstrakurikuler ini sangat terasa sekali bagi saya, sehingga keterikatan saya, alumni, dan anak-anak Rohis itu sangat kuat. Yang pertama kali saya rasakan di Rohis ini adalah kegiatannya. Sangat bermanfaat sekali. Bagaimana tidak, di sini kita bisa dilatih mental kita supaya bisa lebih baik lagi ke depannya sebagai anak-anak penerus bangsa Indonesia yang sangat bermanfaat. Ingat, harus bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena bagaimanapun kita sini adalah penerus bangsa Indonesia yang nanti di kedepannya adalah pemimpin untuk memajukan bangsa ini. Di sini di Rohis ini kita dididik untuk menjadi seperti itu. Action. Asik. Amazing, luar biasa. Allahu Akbar. Tembak. Nah, itulah Rohis Darul Mualimin. Tunggu apa lagi? Let's join us. Aku anak Rohis, selalu optimis, bukannya sok narsis, kami memang manis. Aku anak Rohis, selalu optimis, bukannya sok narsis, kami memang manis. Buka jendela pagi, rasakan hangat matahari, mulai kulangkahkan kaki, semangat tinggi di hati. Sekolah berprestasi, tak lupa untuk mengkaji, sebagai bakal di dunia dan di akhirat nanti. Kami aktivis, benci anarkis, walau kantongku tipis, bukan teroris. Kami aktivis, benci anarkis, walau kantongku tipis, bukan teroris. Pada ayah dan bunda, baktiku selalu tercurah, agar berkah serta mudah jalani semuanya lillah. Bersama kawan lewati hariku dengan berbagi, syukuri dan tawakuli kebesaran ilahi. Kami aktivis, benci anarkis, walau kantongku tipis, bukan teroris. Kami aktivis, benci anarkis, walau kantongku tipis, bukan teroris. Ku anak Rohis, selalu optimis, bukannya sok narsis, kami memang manis. Aku anak Rohis, selalu optimis, bukannya sok narsis, kami memang manis. Aku anak Rohis, selalu optimis, bukannya sok narsis, kami memang manis. Kami aktivis, benci anarkis, walau kantongku tipis, bukan teroris. Anugerah yang terindah yang diberikannya kepada seluruh umat di dunia. Ada rasa cinta yang memberi arti kehidupan ini, karenanya ada pengorbanan membuktikan
nilai cinta, tapi mengapa masih ada rasa dendam permusuhan antara kita? Tiada sempurna cinta manusia hingga dia mampu mencinta sesamanya tanpa ada perbedaan. Tiada sempurna cinta manusia tanpa berbagi rasa, kasih suci anugerah yang indah. Karenanya ada pengorbanan untuk buktikan nilai cinta, tapi mengapa masih ada rasa dendam permusuhan antara kita? Tiada sempurna cinta manusia hingga dia mampu mencintai sesamanya tanpa ada perbedaan. Oh, tiada sempurna cinta manusia tanpa berbagi rasa, kasih suci anugerah yang indah. Kasih suci anugerah yang indah.